bagaimana cara ketika kita merekrut yang mungkin lebih apa ya, lebih mungkin ekonomi lebih dari kita atau bahkan status kita gitu. Mungkin Ibu pernah atau dapat, nah itu bagaimana caranya? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, sekali lagi dalam hal rekrut saya mungkin belum sebagaimana pintar ataupun sukses di bidang perekrutan, tapi saya mencoba dari ilmu yang berbeda, sudut pandang yang berbeda ketika kita mau merekrut orang yang lebih di atas kita atau status sosial maupun rezekinya orang itu ya. Kembali lagi Pak, mengalah untuk menang. Itu yang saya lakukan. Tetap itu ya. Mengalah untuk menang itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi dalam perilaku body language kita, dalam mengetuk atau menyentuh orang itu, karena mereka sudah tidak butuh uang lagi ya. Karena apa? Dia sudah kaya, terus dia sudah ibaratnya status sosialnya juga lebih dari kita. Kayaknya kita terlalu kecil untuk merekrut beliau. Nah, benar. Saya kemarin juga merasakan itu, karena yang pengusaha ini termasuk usaha kayu yang besar di Purworejo itu, termasuk ya saya agak-agak gimana gitu ya, agak-agak sedikit gimana ya, mungkin secara status sosial dalam bidang lain mungkin ada plusnya di saya, tapi kalau masalah rezeki itu jauh banget daripada saya gitu. Jadi saya agak ngeri-ngeri sedap dalam hal ini. Saya rasakan, saya lakukan dengan body language saya mengalah untuk menang. Dia jauh umurnya di bawah kita, tapi rezekinya, pengalamannya, bahan penanganan dalam pabriknya itu dia tangani dengan begitu lihai. Saya lihat, saya jadi mindernya di situ. Orang di bawah kita, tapi pekerjaannya itu bisa melakukan semua gitu loh. Artinya dia menguasai benar apa yang di situ gitu. Tapi dari celah mana supaya dia bisa menjadi agen? Nah, karena saya cari hot buttonnya, ternyata dia juga suka jalan-jalan. Nah, saya mungkin berbilang gini, Bu izin. Nah, itu cara saya. Cara mungkin bisa teman-teman lakukan. Dari mulai pertama kata-kata saya aja, saya sudah mengalah untuk menang. Saya tidak pernah menganggap remeh bahwa orang itu akan gimana ya? Saya selalu mengikuti dia, jangan dia ikut saya dulu gitu loh. Saya berusaha untuk itu dulu. Saya akan menangkan dia dulu, saya tinggikan dia dulu, saya arah dia seolah-olah dia adalah the best saya. Nah itu saya tunjukkan dengan body language saya, dengan kata-kata tutur kata saya sampaikan kepada beliau supaya beliau mau menjadi agen. Nah mungkin dengan tersentuh oleh kata-kata itu, dia merasa begini, iya ya, kalaupun aku sudah lebih dari semuanya, toh aku bisa berbagi kepada orang lain. Nah, tidak semua orang kaya mau berbagi. Nah, di situ juga kita harus pelajari juga siapa target kita di depan, supaya kita tidak salah, supaya kita tepat sasaran, supaya kita tujuannya benar-benar pas gitu. Jadi kita harus belajar juga bahwa siapa sih ini, gitu. Yang akan kita rekrut itu siapa. Jadi saya mencari tahu dulu. Ini begini, backgroundnya begini, orangnya begini, ini keluarganya begini, dan perusahaannya ini. Nah, jadi saya harus menonton diri. Dalam arti nonton diri, pertama mengalah untuk menang, kedua katakan yang sebenarnya sesuai dengan hot buttonnya. Supaya apa? Klik. Walaupun itu alotnya kenapa? Ya belum, namanya baru bayi lahir, jadi GG, tapi belum actionnya tuh belum begitu wow, belum begitu menunjukkan ke arah yang bagaimana yang kita inginkan. Tapi minimal dia sudah mau memberikan KTP-nya, memberikan tamatan apa, curhat ini, curhat itu sudah dapat. Jadi tinggal live-nya, selanjutnya tinggal tergantung kita. Nah, itu semua di bawah kendali kita. Kembali ke kita, ketika kita akan mengajak orang lain, kita harus bercermin kepada kita juga. Jangan kita ini mengajak dia begono, tapi yang kita kerjakan begini. Nah, yang tahu diri kita sama yang di atas. Nah, itu jadi saya rasakan itu. Kenapa orang sekaya ini, sehebat ini, nggak perlu duit, masih mau jadi agen. Yang notabene kami mungkin nggak ada apa-apanya. Secara harta nggak ada apa-apanya. Gitu loh. Tapi kok dia mau gitu. Sampai orang di kampung situ tuh heran. Bu ini mau jadi agen, siap. Saya bilang gitu.
insya Allah kita akan sama-sama belajar. Saya juga izin Bu, mohon maaf kita sama-sama belajar ya. Tadi kalau nanti saya ada sedikit arahan, ada sedikit mungkin WA atau apa, mohon jangan ini ya Bu ya. Oh enggak Mbak, silakan. Jadi kita sudah mulai pelan-pelan membuka bahwa pelan-pelan kita ingin tahu siapa dia dan arahnya kemana. Oke. Thank you ya Bu ya. Oke. Gimana Pak Nana? Oke. Cukup sudah. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Nana Kosip.